Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, alhamdulillah sedang sekali kita masih semangat ya, diberikan kesehatan juga untuk bisa membahas materi kedua dari bilangan kompleks, analisis kompleks. Materi kita pada hari ini yaitu geometri bilangan kompleks atau representase bilangan kompleks dalam bentuk polar atau koordinat kutub. Kalau dibilang koordinat kutub mungkin sudah pernah mendapat di mana? Sudah pernah mendapat di koordinat kutubnya. Kelihatan jadi yang saya share. Iya Pak, kelihatan ya. Tapi suara agak putus-putus kita tadi. Oh, iya. Jadi tadi ini saya jelaskan tentang judulnya, yaitu kita mau mengubah bagaimana bilangan kompleks itu kalau dalam bentuk polar, dalam bentuk polar atau koordinat kutub. Mungkin sudah pernah mendapat tentang koordinat kutub. Di mana kita mendapat koordinat kutub? Di materi matematika SMP ya, ada ya, itu di koordinat kartesius ada itu. Nah, oke, sedikit review materi sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang notasi bilangan kompleks yang mana bisa dinotasikan dalam bentuk pasangan himpunan, pasangan bilangan seperti ini, yaitu X, Y. Nah, kemudian notasi yang lain itu bisa berbentuk seperti ini. Z sama dengan X tambah Y. Nah, sekarang ternyata notasi ini X tambah Y itu bisa direpresentasikan dalam bentuk diagram. Ya, saya share dulu. Share. Ya, seperti ini. Misalnya, kan ini sebagaimana kita ketahui biasanya, itu ada ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Maka di bilangan kompleks itu sama. Jadi dia juga ada seperti itu. Jadi ada di sini adalah sumbu X-nya, tapi dia adalah bagian realnya di sini, real. Nah, di sini bagian imajinernya. Ya, misalnya tadi kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y. Sama Y. Nah, X itu adalah bagian realnya, sementara Y itu adalah bagian imajinernya. Kita lihat, selamat bergabung restu. Ya, di sini kita punya di sini katakanlah di sini X-nya. Di sini adalah Y-nya untuk bagian imajiner. Berarti titiknya itu di sini. Garisnya. Jadi titiknya adalah di perpotongan ini. Kalau kita perhatikan dia membentuk sudut, ya kan? Sudutnya itu di sini. Nih. Patokan sudut itu selalu dari
sisi kanan sumbu. Ya, jadi dia katakanlah sudutnya adalah kita simbol theta. Coba perhatikan, ini adalah apa ini? Ini adalah jari-jari kan? Nah, ini jari-jari. Ya, di mana jari-jari di sini R. Ya. Jadi karena ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah bilangan kompleks, representasi geometrisnya itu seperti ini. Nah, dia ada tetanya sebuah sudut selalu start dari sini positif ya, sumbu positif. Kemudian berputar ini. Nah, itu dia sebenarnya kalau perkalian bilangan kompleks, maka itu nanti menghasilkan suatu putaran karena dia memperhatikan sudutnya. Nah, sekarang kita kembali tadi ke R. R di sini. Ya. Kita kembali R tadi itu ya adalah ini pakai rumus apa untuk mencari R-nya, panjang R-nya? Yaitu rumus Pythagoras. Ya kan? Pythagorasnya itu ya ini adalah Pythagoras. Nah, di sini sisinya adalah Y. Ini adalah Y. Panjang ini adalah X. Sehingga untuk mencari R-nya ini adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, itu adalah. Ya. Jadi kita butuh yang pertama itu adalah jari-jari. Ya, jari-jarinya berapa? Atau jari-jarinya ini bisa juga dicari dengan menggunakan rumus ini. Ya, bisa juga jari-jarinya itu kita hitung menggunakan rumus perkalian antara bilangan kompleks itu dengan konjugatnya. Ya, masih ingat konjugat itu seperti apa materi sebelumnya? Konjugat itu kayak lawannya. Jadi kalau kita punya Z adalah X tambah Y, maka konjugatnya itu adalah pengurangannya. Z sama dengan X kurang Y. Sudah itu dikali, kemudian ditarik akar. Ya. Ya. Nilai Z ini ketika kita sudah dapat nilai ini itu adalah argumen Z-nya. Argumen Z. Disimpulkan. Jadi argumen Z-nya itu nilai jari-jarinya ketika kita sudah dapat itu disebut argumen Z. Jadi simbolnya seperti ini. Ini argumen. Nah, argumen itu sama juga dengan jari-jarinya. Jadi kita butuh jari-jari. Kemudian apa selanjutnya yang kita butuhkan adalah sudutnya. Berarti dia berkaitan dengan sudut cos atau sin atau tan. Nah, jadi ini kalau misalnya kita notasikan, dalam bentuk bentuk polar, maka jadinya adalah Z sama dengan ya, R. Ya. Perbaiki tulisannya. R kali. Nah, di sini adalah cos theta. Ditambah I ya, sin theta.
Dari mana kita dapat cos theta? Ya dari sini tadi, karena cos itu perbandingannya adalah cos samping per miring. Kemudian ini juga, ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau misalnya kita mau jabarkan, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini R cos theta, ya supaya kelihatan dari mana dapat cos theta dan I sin theta. R cos theta. Ya, selamat bergabung Kameria. R I sin theta. Kalau kita perhatikan bahwa R cos theta ini adalah bentuk trigonometri. Ya, di mana cos theta itu adalah perbandingannya apa? Perbandingannya cos theta. Cos sami, samping per miring ya. Samping per miring, sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Sehingga dari sini diperoleh X sama dengan, ini dipindahkan R-nya ke sebelah kanan, menjadi kali R cos theta. Ya. Ya. Jadi ini sama saja. Jadi ini R cos theta. Jadi R cos theta ini adalah X. Ya. Jadi R cos theta ini adalah X yang tadi kita notasikan dalam bentuk seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang ini. Untuk yang R I sin theta, nah itu juga adalah dari sini. Dari IY. Ya, I-nya jelas ada, tetap ada. Y-nya itu yang diperoleh dari perbandingan trigonometri sinus. Ya. Jadi sin theta. Perbandingan sin theta itu sin demi depan per miring, yaitu Y per R. Berarti Y-nya itu sama dengan R sin theta. Ya. Maka diperoleh yang ini. Oke, sehingga kita sederhanakan bentuknya, maka diperoleh yang sederhanakan R cos theta tambah R I sin theta, diperoleh bentuk ini. R cos theta tambah I sin theta. Itu bentuk koordinat kutubnya. Bentuk kutubnya atau koordinat polarnya. Atau bisa juga diubah lagi. Ini bisa dilanjutkan lagi. Nah, coba perhatikan. Cos theta I sin theta ini itu adalah Euler ya. Ya, Euler berpangkat I theta. Ya, jadi lebih sederhana lagi. Ini nanti sangat membantu kalau misalnya ada operasi penjumlahan, perkalian. Tentu sulit kalau misalnya kita kalikan dalam bentuk seperti ini. R cos theta tambah I sin theta. Tapi akan lebih gampang kita kerjakan kalau bentuknya dalam seperti ini. R kali E I theta. R kali E pangkat I theta. Ini dia nih. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini dia kita gunakan. Ya, ada yang menanyakan sampai di sini? Nah. Kalau tidak ada, ya mungkin kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi ini silakan di screenshot sebelum saya hapus. Sudah.
Sekarang contoh soal. Jadi tadi itu kita peroleh jadi tadi sudah kita peroleh bentuk kutubnya, yaitu yang ini, yang saya warnai warna hijau. Kelihatan? Sekarang contoh ya, misalnya kita punya contoh diberikan bilangan kompleks Z sama dengan 1 tambah I. Nyatakan dalam bentuk polar. Oke, jawab. Kita menyatakan dalam bentuk polar. Jadi ini I kecil ya. Nah ini sebagaimana tadi yang kita kerjakan sebelumnya, dua yang kita butuhkan, yaitu sudutnya dan jari-jarinya. Ya. Dari sini saya rasa bisa kita hitung jari-jarinya. Ya. Jadi bisa kita ilustrasikan, atau kalau sudah paham tadi, tinggal kita gunakan saja rumusnya. Jadi rumusnya itu pakai rumus Pythagoras saja. Ya. Jadi R sama dengan R sama dengan akar dari tadi itu yang ini X-nya 1, Y-nya di sini adalah berapa? Y-nya adalah 1. Oke. Dari sini 1 pangkat lengkap X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2, akar 2. Jadi kita peroleh akar 2. Kemudian kita cari argumen Z-nya atau theta ya. Jadi sama saja, theta atau argumen Z. Jadi nah ini sudah dapat jari-jarinya, sekarang kita cari theta-nya. Ini menemukan jari-jarinya. Menemukan argumen Z atau theta. Kita mau cari theta. Nah ini untuk menggunakan perbandingan trigonometri. Ya. Kalau kita lihat tadi, kalau misalnya kita representasikan, ya, ada sinus, kosinus, dan tan yang berkaitan dengan sudut itu. Perbandingan apa yang kita gunakan untuk mencari nilai tetanya? Apakah cos, sin, atau tan? Ada yang bisa jawab? Saya pindahkan ke sini, whiteboard-nya. Oke, coba kita lihat ya. Jadi tadi itu kita punya fungsi nota bilangan kompleks itu sama dengan 1 tambah I. Kalau kita gambarkan, maka bentuknya seperti ini.
Berarti bilang bagian realnya itu adalah satu. Di sini satu, katakanlah di sini satu. Bagian imaginernya itu adalah satu. Ya. Sehingga titiknya itu adalah di sini. Ya. Dari situ bisa kita lihat bahwa ternyata di sini ya, ini ada satu, di sini adalah satu. Kita mau cari tetanya. Nah, teta yang berkaitan dengan nilai 1 dan 1 ini adalah tangan ya, tan teta. Tan teta. Karena tan itu perbandingannya adalah tan desa, depan per samping. Depan per samping desa, depan per samping. Theta nah, depannya itu adalah 1, sampingnya itu adalah 1. Berarti nilainya itu adalah tan theta adalah 1. Nah, kita mau cari tetanya, berarti pakai apa itu? Yaitu theta itu sama dengan ya sudutnya kita cari kan, yaitu arcus. Ya, arcus tan. Arcus tan. Nah, diikuti oleh bilangan real, arcus tan 1. Sekarang pertanyaannya, berapa ke arcus tan 1? Tan berapa yang nilainya 1? Trigonometri. Masih ingat? 45 derajat. Ya, oke. 45 derajat. Oke, 45 derajat benar. Nah, oke, 45 derajat atau biasanya kita gunakan notasi pi ya. Jadi dia adalah pi per 4 karena 1 pi itu 180. Nah, jadi 45 derajat itu adalah pi dibagi 4, pi per 4. Oke. Sehingga nah, tadi itu kita tuliskan. Jadi sebenarnya untuk menemukan nilai tetanya ini cukup langsung saja. Ya. Langsung saja arcus tan ya. Arcus tan ya, 1 per 1 tan depan per samping, sorry, 1 per y per x ya. Jadi ini adalah arcus tan 1 sama dengan arcus tan 1 sama dengan ya pi per 4. Pi per 4. Sekarang kita sudah dapat nilai pi-nya, nilai tetanya, atau argumen z-nya, kita juga sudah dapat jari-jarinya. Sehingga bentuk pola tersebut adalah ini dia. Adalah Z sama dengan R ya. R ada bentuknya seperti ini kan, R cos
theta tambah I sin theta ya, sama dengan ya akar 2 plus pi per 4 plus pi per 4 Waalaikumsalam tambah I sin theta I per 4. Nah, atau kita ubah menjadi bentuk yang tadi itu yang bentuk Euler. Jadi ini akar 2 Euler ya, Euler pangkat I sin pangkat I theta. Pangkat I per 4. Ini dia. Jadi bisa dua notasinya. Mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ya, sekarang kita sudah punya bentuk seperti ini. Ini dia bentuk polarnya. Oke, contoh selanjutnya. Diberikan ya, atau seperti ini. Hitunglah Z sama dengan satu tambah ya ini. Atau 2 tambah I berapa ya? Saya lihat dulu. Cari yang sudut 2 tambah 2 akar 3 I. Nah, kita buat pangkat ini. Poin saya jadikan latihan saja ini. Silakan dikerjakan berapakah bagaimana bentuk polar dari Z 1 tambah akar 3. Akar 3I
pangkat misalnya pangkat 11. Ya. Masing-masing kerjakan dulu. Nah, tentu kalau misalnya kita kerjakan ini dengan mengalihkan satu persatu bisa, tapi kerjanya luar biasa karena kita kalikan sebanyak 11 kali. 1 tambah 3i, 1 tambah 3i, 1 tambah 3i. Nah, di sini gunanya kita bisa menggunakan bentuk polarnya, yaitu yang seperti ini tadi. Bentuk R kali E pangkat I theta. Ini dia. R kali E pangkat I theta. Jadi ubah dulu menjadi bentuk pola, bentuk kutub, bentuk polar, setelah itu baru dipangkatkan. Kira-kira bagaimana hasilnya? Ya, silakan kerjakan dulu. Saya tunggu sampai 10 menit. Oke, masing-masing. Ya, mungkin bisa juga sambil ditanyakan, sambil dikerjakan.
Ya, jangan sampai salah memahami I itu tidak di dalam akar ya. Jadi dia di luar. Jadi bisa saya tuliskan di depannya saja akar. Jadi I akar 3. 1 tambah I akar 3 pangkat 11. Ada yang sudah dapat jari-jarinya? Jadi kita tinggal cari dulu jari-jarinya berapa. Dan cari juga petanya. Kalau dilihat tadi, ya theta itu tinggal digunakan saja rumusnya arcus tan Y per X. Nanti kalau keluar, silakan masuk ulang saja. Kalau tidak bisa, nanti tunggu link baru yang saya bagikan. Terus tuh sudah dapat jari-jarinya. Kalau Lukman, sudah dapat jari-jarinya? Jari-jarinya sama dengan 2, Pak. Ya, sudah benar. Ya, jari-jarinya 2 ya. Nah, cari lagi tetanya. Jadi, ya, tinggal gunakan saja akar. Jadi akar 1 pangkat 2 tambah akar 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2. Oke. Pangkat 2 kan. Hasilnya adalah
1 tambah 3, 4, akar 4, 2. Sekarang tetanya. Nah, tetanya langsung saja pakai arcus tan theta. Arcus tan Y per X. Bagaimana Ria? Sudah dapat tetanya? Akar 3/1 jadi sama dengan akar 3 atau sama dengan tan 60 derajat, Pak. Atau pi per 3. Ya, oke. Benar. Jadi langsung saja arcus tan Y per X. Atau akar 3/1. Ya. Sama dengan arcus tan 3. Ya. Oke, berarti arcus tan akar 3 adalah 60 derajat. Atau pi per 3. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat notasinya dalam bentuk polar. Jadi Z sama dengan R-nya itu adalah 2 dikali Euler pangkat ya, I per 3I atau I pi per 3. Nah, sekarang sudah bisa kita cari pangkat 11-nya. Oke, pangkat 11. Oh, ini belum pangkat 11 yang di atas ini. Ya. Sekarang pangkat 11-nya adalah oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai pada menemukan bentuk koordinat kutubnya. Nah, sehingga itulah yang kita pangkatkan, mempermudah kita untuk menyelesaikan hasil pangkatnya. Ya, diperoleh 2 pangkat 11 dikali Euler pangkat ya. Ini pangkat dipangkatkan, berarti kalau sifat eksponennya itu berarti pangkatnya dikalikan ya. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Sehingga kita peroleh I 11 pi per 3. I 11 pi per 3. Nah, ini bisa diubah menjadi bentuk yang tadi itu yang cos dan tan. Ya, jadi untuk 2 pangkat 11, 2 pangkat 11-nya itu berapa itu? 2048. Dari 48. Nah, kemudian yang ini Eulernya itu bisa kita ubah menjadi cos ya, cos 11 pi per 3. 11 pi per 3. 11 pi per 3 ditambah I sin 11 pi per 3. Itu dia. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Ini kalau kita sederhanakan, ya, ini bisa saya ubah menjadi gini, saya pisahkan 2 pi-nya. Ya. Jadi ini saya pisahkan menjadi
keluarkan 2Pi-nya. 2Pi, ketika keluar 2Pi, 2Pi itu nilainya 6 berarti ini 5 ya, 5Pi per 3 tambah 2Pi. Begitu juga dengan cos ini. Dengan sini nih. 5Pi per 3 tambah 2Pi. Oke. Nah, kenapa saya jadikan 2Pi? Karena 2Pi itu kan satu putaran. Jadi dia kembali lagi. Ya, sifat kosinus dan sinus itu fungsi periodik, dia selalu berulang-ulang setiap 2Pi. Makanya saya keluarkan dulu 2Pi. Sehingga ini bisa lebih disederhanakan lagi. Jadi 5Pi per 3 ini juga menjadi 5Pi per 3. Nah, kemudian kita cari nilai 5Pi per 3. 5Pi per 3 itu berapa? Kalau 1Pi kan 180 dibagi 3 berarti 60 dikali 5 berarti 300. Berarti cos 300. Dia di kuadran keempat ya. Berarti dia positif. Ya. Berarti di sini 2048. Nah, cos 5Pi per 3 atau dia tadi berapa itu? 300 ya. 300 derajat atau sama juga dengan cos 360 kurang 60 berarti cos 60. Cos 60 itu 1/2. Berarti di sini 1/2 tambah kemudian sin 5Pi per 3 sama, dia di kuadran 4 ya. Kuadran 4 berarti negatif. Nah, berarti dia negatif ini. Negatif sin ya, sin 60. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Ya. Sampai sini jawabannya. Mungkin ada yang ingin tanyakan. Silakan. Yang saya lihat di room ini Kameria. Oke. Ya, atau ini bisa lanjutkan lagi. 2048 kali 1/2 berarti 1024 dikurang 1024 akar 3. Bisa jadi seperti ini. Itu hasilnya. Ada I-nya. Ada I-nya. Ya. Sudah dengar suara saya, Kameria? Saya baru baca chatnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan deh.
Iya Pak, tadi kan ini untuk cos 11 pi per 3. Ya. Bisa dijelaskan kembali Pak, kenapa bisa berubah menjadi cos 5 pi per 3 ditambah 2 pi? Ya, oke. Perhatikan di sini 2 pi ya. Selalu saya keluarkan 2 pi. Karena kosinus itu adalah fungsi yang periodik, fungsi yang berputar. Berputar itu setiap 2 pi. Artinya mengulang dia setiap 2 pi. Jadi patokannya itu 2 pi, atau bisa juga 4 pi, karena pasti terjadi pengulangan lagi. Ya. 6 pi, 8 pi. Jadi sini saya keluarkan 2 pi. Karena setelah 2 pi pasti mengulang lagi. Mengulang lagi. Jadi mending saya keluarkan saja untuk lebih sederhana. Gitu. Ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang begitu juga dengan sin. Saya keluarkan 2 pi karena sama, sin itu terjadi pengulangan setiap 2 pi, periodenya 2 pi. Beda kalau tan itu periodenya 1 pi, mengulang setiap 1 pi. Jadi kalau andai kata ada tan, saya keluarkan 1 pi, tapi di sini bukan tan yang dipakai. Yang digunakan adalah cos dan sin. Nah, itu masing-masing periodenya 2 pi atau terjadi pengulangan setiap 2 pi. Oke, jadi nilai ya hasil pangkat dari ini adalah hasil pangkat dari bilangan kompleks Z sama dengan 1 tambah I akar 3 dipangkatkan, ya, pangkat 11, diperoleh ini 1024 dikurang 1024 akar 3 I. Nah, mungkin saja nanti itu ada hasil yang kita peroleh negatif. Kalau ini kita lihat negatif ini hasilnya. Cuma mungkin tidak terlalu kelihatan. Ya. Tapi mungkin saya nanti kita peroleh di sini nilainya negatif juga. Ya. Padahal kalau kita pikir-pikir ini positif. Z-nya positif semua. Harusnya mungkin ya kalau kita pikir-pikir harusnya mungkin pangkatnya itu menghasilkan bilangan positif juga. Nah, disinilah yang perlu saya pertegas lagi bahwa pangkat di sini yang adalah perkalian bilangan kompleks itu merupakan putaran, berputar. Ketika berputar, kadang dia berada di kuadran 1, kadang dia kuadran 2, kadang dia kuadran 3, kadang dia berada di kuadran keempat. Nah, berdasarkan letak kuadrannya itu mungkin saja dia bernilai positif atau negatif. Karena cos dan sin itu tidak selalu bernilai positif di setiap kuadran. Kalau misalnya dia tetanya atau nilai tetanya itu berada di kuadran 3, maka pasti kita dapatkan di sini nilai negatif semua. Nah, karena kita dapat di sini yang 1024 yang depan ini atau cos positif, yang di belakang ini negatif sinnya, nah bisa kita perkirakan bahwa ternyata tetanya itu berada di kuadran 4. Karena sin negatif, cos positif. Nanti kalau misalnya dapat lagi, di sini katakanlah yang 1024 yang depan ini negatif, dapat 1024 akar 3i ini positif, berarti cosnya negatif, sinnya positif. Nah, itu di kuadran 2. Jadi mungkin saja ini bernilai positif negatif, tergantung dari putarannya sampai di mana. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita masuk contoh selanjutnya, contoh terakhir. Bagaimana kalau kita mau balik? Ya. Nah, yang tadinya itu kita ubah dari notasi bilangan kompleks yang bentuk penjumlahan ini, kita ubah menjadi bentuk kutub.
atau bentuk polar. Nah, bagaimana kalau kita balik? Bentuk polar menjadi bentuk kutub. Kalau tidak ada pertanyaan, saya next. Silakan di screenshot catatan ini kalau belum sempat dicatat. Oke, kita ambil contoh 3. Nyatakan dalam bentuk Z sama dengan X tambah Y. Misalnya saya punya bentuk soal seperti ini. Misalnya akar 8 cos 4 pi tambah I sin 1/4 pi. Nyatakan dalam bentuk Z sama dengan X tambah Y. Oke, sebagai petunjuk, kalau kita ingat-ingat tadi, di pertemuan awal saya jelaskan bahwa kalau kita punya bentuk Z sama dengan Z sama dengan X tambah Y. Nah, di awal tadi saya jelaskan bahwa X ini adalah R cos theta. Dan Y ini adalah R sin theta. Sehingga kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk koordinat kutub seperti ini. Ada I-nya ya. Yang mana kalau disederhanakan menjadi R-nya keluar ke depan menggunakan sifat distributif. R cos theta tambah I sin theta. Saya rasa dari sini bisa ditemukan hubungannya. Bagaimana cara mengubah menjadi bentuk Z sama dengan X tambah Y. Sudah dapat nilai X-nya.
Kalau Lukman sudah dapat nilai X-nya berapa? Belum, Kak. Ya. Nah, jadi ingat saja hubungan yang pertama tadi itu, pembahasan awal, bahwa ada hubungan antara ini ya, bilangan notasi kompleks yang bentuk penjumlahan dengan koordinat polar. Kalau Restu sudah dapat nilai X-nya? 2, Pak. 2 ya? Oke. Ya. Bagaimana caranya dapat 2? Pakai itu R cos theta. Ya, oke. Jadi X sama dengan, ya langsung saja R kali cos theta. Cos theta. R-nya adalah akar 8 kali cos, oke, cosnya 1/4 pi. Oh, saya di sini. 1/4 pi. Jadi 1/4 pi itu, cos 1/4 pi adalah cos 45. Nah, cos 45 1/2 akar 2. Atau ini adalah 2/8 akar 16, akar 16 itu 4, 4 bagi 2, 2. Bagaimana dengan Y-nya? Berapa nilainya? Y-nya juga, Pak. 2. Ya, oke, sama ya. Jadi dengan cara yang sama bisa kita cari nilai Y-nya. Kita gunakan saja hubungan yang di awal tadi itu. Akar 8 dikali sin 1/4 pi. Ya, sin 1/4 pi atau sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 kali akar 8. Ya, akar 2 kali akar 8 akar 16. Akarnya adalah 4 bagi 2, 2. Sehingga bentuknya Z. Ya, Z sama dengan, nah ini dia, 2,2i. 2,2i. Atau jika dibuat dalam bentuk penjumlahan, dalam bentuk penjumlahan ya. Ya, ini bentuk penjumlahan, 2 tambah 2i. Ya, sambil dilengkapi catatannya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini adalah materi terakhir sebelum kita selesai pertemuan hari ini. Tetap dipantau Google Classroom-nya, saya ternyata lupa kasih masuk tugas dari pertemuan lalu. Nah, absennya juga tetap diisi di sana. Ya, nanti insyaallah saya usahakan hari ini. Ya, supaya tetap ada latihan-latihan di rumah. Mungkin ada yang tanyakan tentang materi kita hari ini sebelum kita tutup. Ya, Lukman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Ketua. Berarti Kak, di sini kalau dalam pengerjaan soal analisis kompleks dalam bentuk ini, kata kuncinya itu ada di R dan ya, kita ubah menjadi itu R dan theta. Ada soal yang mirip ini, yang dia mencari bentuk pangkat dari bilangan kompleks. Nanti saya cari. Tahun lalu saya dapat, cuma ini belum sempat saya upload. Nanti kita coba kerjakan.
soal-soal bilangan kompleksnya. Yang determinan juga itu banyak soal-soalnya, cuma saya belum sempat upload, nanti dipantau saja. Ya. Jadi ini kuncinya lebih mudah kalau kita ubah menjadi bentuk kutub untuk menghitung bentuk pangkat, bentuk akar juga bisa. Ya, bentuk pangkat, bentuk akar. Oke, masih ada yang ingin tanyakan? Saya sedikit, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Tadi mengenai perhitungan bilangan kompleks itu perlu juga diperhatikan mengenai letak kuadran. Ya. Letak, iya, Pak. Betul, Nah, ya. mungkin bagaimana caranya Pak untuk bisa mengetahui bahwa misalnya sinnya ini atau tangannya terletak di kuadran 1, begitu Pak. Oh iya. Karena kemarin dari beberapa penyelesaian analisis kompleks itu langsung saja Pak dijelaskan bahwa misalnya tangannya terletak di kuadran 3 tanpa ada penjelasan dari mana asalnya diperoleh kuadran 3. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Kita kembali ke dan tidak terganggu ya. Saya coba ingatkan tentang kuadran. Ada kaitannya karena kita bahas kosinus dan sinus, berarti ada hubungannya dengan kuadran. Ini saya buat katakanlah ini ada ini kuadran pertama kan? Ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Nah, ya mungkin sudah pernah dapat, cuma saya coba hubungkan ya. Ya, ini hubungkan dengan yang pernah dapat, ingatkan. Ya. Jadi di sini yang positif adalah semua kan, all positif, semua positif di sini. Ini di kuadran 1. Jadi kalau misalnya nanti dapat kosinusnya positif, sinnya positif, berarti itu di kuadran pertama. Dari 0 derajat. Ini. Ya, di sini 0 derajat. Sampai setengah pi atau 90 derajat. Nah, kemudian di kuadran kedua itu apa yang positif? Yaitu cuma sin yang positif. Ya, yang lainnya itu negatif semua. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat kalau nanti diketahui di sini sinnya positif sementara cosnya negatif, oh berarti dia itu di kuadran 2. Nah, di kuadran 3 semua negatif kecuali tan. Ya, kecuali tan. Cuma tan yang positif. Artinya nanti kalau kita dapatkan nilai cos itu negatif, sin juga negatif, oh berarti dia di kuadran 3. Ya. Nah, sedangkan di kuadran 4 ini yang semua negatif kecuali cos. Ya, cuma cos yang positif. Artinya apa? Kalau nanti dapat di soal sinnya negatif, cosnya positif, oh berarti dia itu letaknya di kuadran 4. Oh, jadi di situ kita lihat. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya.
Terima kasih penjelasannya. Ya. Oke, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ya. Nah, ini tadi saya katakan ini 0 derajat atau 0 pi. Sampai di sini setengah pi, sampai di sini 1 pi, berputar sampai di sini. Ya. Sudah berputar, kemudian sampai di sini 3/2 pi, sampai di sini dia 2 pi. Nah, dia kembali lagi ke posisi semula. Makanya tadi itu ada yang saya keluarkan 2 pi. Kenapa? Karena terjadi pengulangan setiap 2 pi untuk cos dan sinus. Ya. Untuk cos dan sinus saya keluarkan 2 pi. Selalu terjadi pengulangan. Terjadi pengulangan setiap 2 pi. Makanya tadi itu ya ada yang saya keluarkan 2 pi-nya. Nah, kalau berputar lagi, oh sudah 4 pi. Nah, mungkin dia 4 pi, mungkin 6 pi. Nah, itu tambahan saja. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Jadi materi kita nanti setelah geometri, berarti kita sudah masuk integral kompleks. Saya rasa mudah ya, insya Allah integral kompleks. Karena tinggal kita ganti saja bilangannya. Yang sebelumnya kan integral pada bilangan real ya. Ya nanti bagaimana kalau integral bilangannya itu kita ganti dengan ya, domain yang lebih luas. Itu kompleks, bilangan kompleks. Nah, saya rasa sama saja sebenarnya intinya. Integral, barisan, deret, turunan, ya limit bilangan kompleks. Ya. Saya rasa intinya hampir sama sebenarnya. Tinggal kita cuma butuh waktu saja untuk membahas. Karena ini sudah mepet sekali waktunya. Sudah malah dari pihak rektorat itu kita sudah diminta 3 orang perwakilan. Tapi kita tetap pertahankan dulu, tahan dulu. Siapa tahu masih bisa dimaksimalkan lagi. Kita seleksi betul-betul. Karena misalnya kita optimis selama kita intens dan militan kita mengajar, belajar juga, misalnya bisa. Karena kita ini persaingannya dengan sesama swasta juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Sudah azan juga. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan jadwal yang sudah ditetapkan hari Rabu. Tapi tetap bersiap-siap kalau ada situasi dan kondisi yang memungkinkan, kita akan tetap buka kelas-kelas yang lain. Sudah ditambahkan. Ya, saya rasa cukup dari saya. Tetap semangat belajar, mempersiapkan diri untuk membawa nama baik kampus kita, mengharumkan nama kampus kita di kancah persaingan yang sangat diperhitungkan ini. Ya, semoga semua tetap sehat dan dapat melaksanakan aktivitas dan mencapai tujuan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.